Oke, selesai Bapak Ibu, sudah didapat ya. Sambil kita jalan Bapak Ibu, sekarang kita dari profil siswa tadi, kita analisis dulu kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang perlu dimunculkan atau perlu ditingkatkan dari profil tadi. Saya kalau yang selanjutnya pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu mencakup sikap spiritual, nilai moral, etika, karakter luhur, termasuk tanggung jawab diri sendiri dan lingkungan ya. Yang kedua, berkebinekaan global, ini lebih ke moral, etika, karakter luhur juga, termasuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain, lingkungan. Selanjutnya, gotong royong. Di situ ada kerjasama, ada di situ kerjasamanya? Ada dari profil itu? Terlihat tak kerjasamanya? Ada, Pak. Nah, berarti tulis di situ. Tulis. Berarti gotong royong profilnya. Itu yang perlu kita munculkan nantinya di pembelajaran kita. Oke. Lanjut lagi, berkebinekaan global tadi tidak ada ya masalahnya ya. Lanjut lagi, mandiri ada tak di situ yang perlu ditingkatkan dari profil tadi? Nah, di situ silakan tulis. Oke, itu caranya. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, bernalar kritis. Ada yang perlu ditingkatkan ya, karena mereka ada ini kan. Oke, tulis di situ. Oke, selanjutnya lagi kreatif. Ada juga. Nah, di situ berarti fokus kita keempat itu masalahnya. Oke. Ini masalahnya. Oke, selanjutnya lagi kalau dari segi profil siswa Bapak Ibu, ini gaya belajarnya ada di situ. Tulis. Di beda ya, yang tadi P3, bawahnya profil siswa judulnya. Iya. Gaya belajar tulis kalau ada. Gaya belajarnya apa saja titik 2. Itu P3 Pak. Judulnya. Oke. Ada di situ profilnya tadi sudah? Latar belakang sosial budaya ada di situ dibahas? Tidak ada, jangan dimasukkan berarti. Kebutuhan khusus atau potensi talenta? Tidak ada. Minat dan motivasi ada tak? Ada, tulis. Kemampuan kognitifnya ada di situ, tapi rendah kan? Nah, tulis kemampuan kognitif titik 2 rendah gitu. Minat motivasinya rendah gitu kan. Nah, itu caranya. Nah, itulah profil siswa kita. Nah, jadi di sini nih ada metode kan. P3 itu, ingetin Bapak Ibu, P3 menentukan metode atau model pembelajaran apa. Terus profil siswa menentukan diferensiasi apa yang akan kita gunakan di dalam modul aja kita tadi. Oke. Selesai Bapak Ibu? Sudah ditentukan?
Sekarang dari keempat profil pelajar Pancasila itu, karena ini kan karakter ya, tidak bisa tuh kita borong sekaligus. Nah, berarti kita ambil satu atau dua dulu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling berdampak ke yang lain kalau kita pilih salah satu atau salah duanya, kira-kira yang mana? Gaya belajar. Nah, itu beda. Yang profil pelajar Pancasila dulu. Yang bergotong royong, mandiri, bernalar kritis atau kreatif. Mana yang paling berdampak nanti ke kemampuan ke mereka? Yuk, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Betul, bernalar kritis. Karena nanti ketika bernalar kritis kita ambil, otomatis kreatif mandirinya dapat. Gitu. Nah, yang kedua apa? Gotong royongnya. Karena gotong royong perlu dibangun. Oke? Berarti fokus tuh. Di modul ajar kita ini berarti bernalar kritis dan gotong royong. Oke. Itu. Nah, selanjutnya dari profil siswa. Kita juga sama Pak. Tidak bisa kita borong. Salah satu dulu. Pertemuan ini apa di modul ajar ini saya mau yang mana dulu nih dipakai dipakai? Apakah dari segi gaya belajar, minat motivasi atau kemampuan kognitifnya? Mau yang mana? Salah satu saja. Gaya belajar. Oke, kayak gaya tulis di situ gaya belajar. Itu caranya. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau dari segi gaya belajar terpikir udah nanti di prosesnya mau ngapain? Dari segi gaya belajar tadi. Buat kelompok belajar gitu ya. Bentar. Tidak apa-apa, jangan langsung tidak percaya diri Pak. Salah ada masalah. Buat kelompok belajar atau Gombel. Oke, gombel. Ya. Gombel. Ya, gaya belajar tadi apa? Audio, visual, kinestetik. Berarti pakai apa nanti kita mengajarnya? Iya, maksud saya berarti pakai apa nanti? Berarti itu apa? Media. Nah, berarti yang kita terpikir, oh kalau dari segi oh berarti media saya nih, itu loh. Oke? Terpikir ya medianya, tulis di sampingnya gaya belajar itu tadi, media. Nah, medianya tadi tergantung. Kalau misalkan siswa kita cuma ada audio dan visual, berarti bisa langsung pakai video. Atau gambar dan suara saja, ya kan? Nah, itu terpikirnya. Oke? Selesai sekarang. Sudah selesai ya? Ingat di situ. Profil siswa. Nah, kira-kira kalau kita dari segi gaya belajar pakai media, berarti diferensiasi apa yang muncul? Konten, proses, atau produk? Iya, media tadi. Ayo, kan pakai media. Gaya belajarnya tadi kan? Nah, kira-kira konten, proses, atau produk? Proses dengan konten. Proses. Kontennya tetap sama isinya. Kan tinggal isinya sama. Yang dua tadi kan. Cuma anak tadi memproses untuk dapat. Itu yang beda. Jadi gini Bapak Ibu. Sederhananya, saya sederhanakan ya. Konten itu selama dia berhubungan dengan variasi isi materi. Oke, isi materi. Oke, yang kedua proses berarti selama dia ada variasi cara siswa mengakses materi tadi atau cara siswa mempelajari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Sedangkan produk, nah hati-hati juga jangan selalu kita menyatakan produk. Itu tuh bahasa sederhananya adalah assessment. Berarti cara kita mengevaluasi. Karena kalau kita bilang produk, seolah-olah kita nanti membuat sesuatu selalu. Ya, jadi cara Bapak mengevaluasi. Selama cara Bapak Bapak menyediakan alternatif evaluasi dengan tujuan yang sama, maka itu adalah produk. Nah, seandainya menurut Bapak Ibu, seandainya saya kasih yang kayak kemarin. Soal tadi kan saya evaluasi di akhir itu, di assessment. Nomor 1 soal matematika kemarin yang mudah, sedang, tinggi. Kira-kira itu diferensiasi apa? Konten, proses, atau produk? Konten, proses, produk? Di assessment? Bukan. Konten. Produknya kan sama-sama dia mengerjakan soal. Berarti konten. Isinya yang berbeda. Jadi bukan berarti konten itu selalu di kegiatan inti. Boleh saja di akhir atau di awal boleh. Kan isinya sama. Isinya sama.
bentuk akhirnya sama. Iya kan? Yang konten, kenapa dia konten? Karena ada yang mudah, sedang, tinggi, atau sulit. Itu berarti diferensiasi konten. Ketika siswa, oke, kan kita buat soal kayak kemarin ya, dibagikan semua. Sama kan cara siswa mengerjakannya? Nah, berarti bukan proses, produk. Kecuali cara siswa mengerjakan evaluasi itu berbeda, baru itu diferensiasi produk. Contoh misalkan ada siswa yang menulis, ada yang berbicara gitu, ada yang istilahnya menggambar, terserah. Nah itu berarti produk diferensiasinya. Jadi kalau yang tadi cuma konten kan isinya, ingatin yang berhubungan dengan isi dari pendahuluan inti sampai akhir asesmen. Selama dia isi yang membedakan atau ada alternatif atau pilihan di bagian isi, berarti itu diferensiasi konten. Oke ya? Karena dia tadi sama-sama menulis, mengerjakan, berarti bukan produk. Dipahami sampai saat ini Bapak Ibu? Jangan sampai nanti dipahami, nanti Bapak Ibu sendiri yang bingung. Kalau memang bingung silakan ditanya. Mumpung saya di sini. Pak Marjuki, bagaimana Pak? Oke. Kenapa? Bingung? Oke, aku jelaskan lagi. Diferensiasi itu Bapak Ibu intinya adalah ada alternatif pilihan. Oke. Nah, alternatif pilihan bagi siswa. Nah, kalau alternatif pilihan itu ada 3. 1, isi atau konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Oke. Nah, selama dia ada alternatif pilihan di bagian isi materi, contoh kemarin Pak Haji mengembangkan olahraga, misalkan ibu misalkan masak, itu kan isi konten. Karena materinya berbeda tapi mengerjakannya sama. Oke. Prosesnya juga sama. Terus yang kedua, kalau dia proses berarti misalkan ada beberapa alternatif atau pilihan cara siswa untuk memahami itu materi. Misal dari segi yang ini tadi, misalkan tidak usah pakai ini ya, tidak usah pakai media di sini langsung. Misalkan siswa silahkan wawancara gurunya. Nah, misalkan yang siswanya satu lagi wawancara temannya. Nah, itu prosesnya beda. Atau tidak lagi misalkan nanti aku kasih analogi deh ya. Yang ketiga, nah Bapak cara menguji misalkan tadi sudah ditugaskan nih anak-anaknya kan. Sudah mereka wawancara dapat dong info gitu ya atau foto-foto. Pas pulang ke sini mereka melaporkan, itu assessment. Nah, assessmentnya cara mereka membuat laporan tadi atau melaporkan tadi itu kalau dia berbeda-beda, contoh siswanya cuma ngomongkan, oh Pak kami tadi dapat begini, itu namanya mempresentasikan atau menjelaskan. Ya, 1. Nah, sedangkan siswa yang satunya lagi misalkan dia cukup menuliskan. Siswa satunya lagi misalkan dia hanya menggambarkan, terserah bagaimana. Nah, selama itu berbeda di hasil akhir, maka itu namanya produk. Sekarang aku kasih analogi biar tidak bingung. Ibarat kata Bapak Ibu, kita mau membuat, tujuannya ya, membuat menu makanan dari ikan. Intinya lauk kita hari ini ikan. Itu tujuan. Oke. Nah, sekarang saya serahkan secara konten itu bisa, produk bisa, prosesnya juga bisa beda. Contoh, kan tujuan utamanya adalah kita menyediakan menu ikan. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau yang gaya lama, pokoknya ini menunya semua sama menunya, buat ikan yang begini. Itu yang lama. Nah, kalau yang sekarang saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu hari ini kita menunya makan ikan. Terserah Bapak Ibu mau dimasak apa. Oke? Kalau misalkan yang ibu ini goreng, yang ngomongan bapak-bapak
Rebus. Yang yang mana ibu-ibu? Asam manis atau ditumis atau apapun itulah, dibrengkes lah itu ya. Goreng, rebus, brengkes. Tumis anggaplah masuk di situ. Oke? Nah, dari situ kan sudah berbeda. Padahal tujuan ininya sama, ikan. Tapi ikannya itu ikannya sama semua, tapi apa yang berbedanya? Kalau tadi menunya tadi begitu, ada goreng, ada yang berkuah, ada yang brengkes. Cara mengolah otomatis, itulah proses. Oke? Nah, kontennya, isi daripada bumbu-bumbunya sama tak? Beda, berarti itu konten. Oke? Berarti itu konten. Nah, sedangkan hasil akhirnya beda tak? Beda, itulah produk. Jadi kayak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya satu, ya tujuan kita adalah menyediakan menu ikan untuk makan siang. Tetapi saya gunakan kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini lebih senang biasa membuat yang goreng atau lebih suka yang goreng. Bapak Ibu yang lain yang berkuah, baik itu ditumis kah atau apa, pokoknya berkuah. Sedangkan Bapak Ibu yang sebelah sini itu yang dibrengkes. Nah, itulah kurikulum merdeka sesuai dengan kekuatan Bapak Ibu. Saya siapkan ini kita membuat misalkan ikan tumis Cina misalkan. Apa itu Pak? Pusingnya pala Pak. Padahal tujuan kita tadi hanya menyediakan menu ikan untuk makan siang kita gitu ya. Makanya saya gunakan kekuatannya Bapak Ibu, ketertarikan Bapak Ibu. Makanya tadi Pak kami lebih suka makan ini Pak, yang digoreng Pak. Yang ini berkuah Pak, yang ini berengkes. Ya makanya kan tujuannya intinya makan lauk ikan. Berarti saya serahkan kepada Bapak Ibu. Maka tadi kalau Bapak Ibu diadai awal saja sudah berbeda resep, otomatis isi resepnya berbeda. Walaupun bahan utamanya ikan. Ya kan? Yang goreng ya cuma ini apa bumbunya paling garam, jeruk nipis misalkan atau asam. Goreng. Ya kan? Sedangkan yang berkuah beda lagi bumbunya. Sedangkan brengkes pakai daun pisang lah kau. Pakai apa? Makalah jadi. Ya. Cara mengerjakannya juga pasti berbeda. Nah, itu berarti proses. Sedangkan hasil akhirnya otomatis beda. Ini kering kerontang, yang ini berair, yang itu kayak becek gitu kan bumbu-bumbu. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi caranya itu Bapak Ibu paham ya? Oke ya. Jadi selama nih saya tekankan lagi, selama Bapak Ibu di ujiannya bentuk ujiannya sama, bentuk asesmennya sama, berarti itu bukan diferensiasi produk. Tetapi yang beda cuma isinya saja yang beda, berarti itu konten walaupun di assessment. Oke ya. Sedangkan di proses bagaimana Bapak Ibu membuat siswa itu memahami materi dengan cara apa? Apakah satu cara berarti bukan, ya kan? Kalau ada satu atau dua atau lebih 3 cara untuk membuat siswa paham, berarti itu proses. Sedangkan konten berarti yang berhubungan dengan isi yang dibahas. Selama isinya sama berarti bukan. Selama isinya berbeda-beda tapi mengacu ke tujuan yang sama, itu konten. Oke ya? Nah, sekarang berarti sudah Bapak Ibu, kalau misalkan di ini tadi kita sudah sepakati bahwasanya gaya belajar berarti dari media. Oke? Nah, sekarang coba ambil 1 TP dari yang kita kembangkan kemarin. 1 saja spesifik ya, bukan semua. Supaya kita bisa membuat modul ajarnya. Yang kita kembangkan kemarin. Ya. Salah satu saja. Siapa yang bagian copy paste? Ibu? Nah, Ibu TP Ibu buka. Ibu Bapak sama-sama ya. Itu 1 saja juga sama. Siapa? Sebelah sini 1 saja. Yang kemarin dikembangkan, yang spesifik, yang di Excel kemarin.
Yang Excel, Pak. Excel. Spesifik apa? Iya, yang spesifik. Pilih salah satu. yang pakai game aja. Ini. Sudah dipilih? Ini, Pak. Ini ya? Bukan. Bawah samping yang spesifik. Oh ini. Bukan, di samping. Itu KKTP, Mamang. Jangan minta maaf, tidak apa-apa. Namanya salah, masih belajar kan? Nah, Oh ya ini ya. nah, copy itu. Oke, kalau sudah ditentukan TP-nya, kopikan di modul ajar. Yang template saya kemarin, yang tadi. Ya. Kopikan di tujuan pembelajaran. Oke, selesai ya? Oke, selesai. Sekarang Bapak Ibu, dari TP itu kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki siswa supaya dia agak mudah mempelajari tujuan pembelajaran tersebut. Contoh, misalkan saya mau mengajarkan anak-anak tentang kali dan bagi. Maka kemampuan apa yang harus mereka miliki supaya mudah mempelajari kali dan bagi? Penjumlahan pengurangan. Nah itu. Kalau sudah misalkan kayak tadi sudah penjumlahan pengurangan, maka letakkan di kemampuan prasyaratnya. Ada di bagian bawah. Pertanyaan pemantik sama kemampuan prasyarat. Oke. Oke, stop. Bukan kali dan bagi atau tambah dan kurang ya. Sesuaikan dengan TP Bapak. Kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki siswa supaya dia mudah? Contoh Bapak apa? Memahami konsep dasar pecahan bilangan desimal. Nah, supaya siswa mudah paham memahami pecahan desimal, apa sih yang mereka harus miliki? Pecahan desimal itu yang mana sih? 0, 0, itu ya? Iya. Koma-koma itu? Iya. Nah, berarti supaya siswa cepat paham memahami itu apa yang bisa? Hah? Pembagian perkalian misalkan. Tulis di situ berarti pembagian dan perkalian itu. Dan tidak ada pembagian perkalian, pembagian dan perkalian. Nah, oke. Jangan kau selingkuh-selingkuhkan. Oke, paham ya? Itu kemampuan prasyarat, itulah yang teaching at the right level namanya. Jadi tadi kalau misalkan Bapak mau disuruh masak, ngiris bawang saja tidak tuntas. Oke, atau tidak Bapak disuruh makan pakai tangan. Selama tangannya saja tidak bisa digerakkan. Nah, itu kan? Oke. Lanjut Bapak Ibu, selanjutnya adalah sudah kemampuan prasyarat, berarti sekarang coba cari model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Ayo, ada carakah Bapak Ibu mencari itu? Biasanya pakai apa? Halo? Biasanya pakai apa? Ayo, untuk menumbuhkan bernalar kritis, model atau metode pembelajaran apa? Selain itu, sekarang kita ini dengarkan ini
untuk memunculkan dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong siswa sudah? Dan bergotong royong siswa kelas berapa kalau Bapak Ibu kelasnya? Anggap kelas 5, kelas 5, kelas 3, kelas 3 gitu. Sebutkan satu saja. Siswa kelas 5. Kelas 1. Tak berhenti saya ngonyel. Saya itu paling aktif buat olahraga mulut. Siswa kelas 6. Oke. Selesai? Kalau selesai kirim. Ya. Banting boleh laptopnya. Yang dia kan karena rapat bingung sudah jadi. Kau tanya situ. Tidak mau pulang lagi. Salah sendiri kau telat. Kopikan. Kita kembali buka modul ajarnya. Buka kembali modul ajar. Tadi metodenya sudah ya dipilih ya. Oke. Kalau sudah di bagian saya buka dulu, nanti saya salah omong juga. Kubukakan dulu ya. Inilah modul ajar. Nah, itulah modul ajar namanya, Mamang. Oke, tolong kopikan di sini Bapak Ibu. P3 tadi buat di sini, ketikkan bernalar kritis dan gotong royong. Itulah Mamang. Gitu ya, Pak. Ini metode. Ini kau udah tadi kesimpan. Kalau kepanjangnya, namanya saja metode itu. Betulnya, ada usah kau jelaskan di sini. Oke, sudah. Bapak Ibu, perhatikan di sini sebentar. Jangan sampai salah kaprah nih. Oke, P3-nya dituliskan tadi. Bernalar kritis, gotong royong. Metode pembelajarannya tuliskan di sini. Apa yang Bapak Ibu pilih tadi?
Selesai? Selesai. Kalau sudah selesai begitu Bapak Ibu, selanjutnya kita suruh lagi dia. Sudah? Oke. Tuh. Oke. Oke. Yes. Boleh saja nanti itu, mudah Pak. Kan itu terlalu panjang ya? Kan terlalu panjang ya itu? Ya kan? Stop. Sebentar, jangan ditekan, sabar. Nah, kalau sudah, sekarang minta tolong dia. Tolong buat Kak, tolong buat
Kalau sudah, tolong kopikan di bagian kegiatan inti di modul ajarnya. Nah, yang ini di sini kegiatan inti. Di bawah kegiatan inti, Mang, di bawah. Di modul ajar bagian bawah. Nah, tuh di bawahnya. Oke. Ini selalu memaksa ya. Bu, tapi kan Bu, nombor pakai nombor kan pakai itu ya bagus. Sama. Pilih sampai 5 itu. Itulah Pak dosen. Ini lama dan pusing akan pusing pulang. Bujang, cepat Bujang, jangan malu-maluin Bujang. Pilih. Masa kalau sama bapak-bapak, Jangan malu. bapak-bapak belum mau nganuin istrinya, belum nganuin anaknya. Nah, itulah. Ini dah cuma ngurus si burung itu aja. Itulah. Nah, oke. Coba Bapak Ibu sama-sama kita lihat. Adakah di 6 langkah itu ada yang gaya belajar tadi yang audiovisual? Ada enggak di situ tergambar enggak? Hah? Di mana? Nah, sedangkan ini tidak ada. Nah, berarti kalau dia ada tambahkan melalui gambar dan suara. Di sini Mak, di sini Mak. Itu kan ada TV. Tariklah dapat itu. Masa muda ini, hei, berarti harus belajar lagi, hei, komputer. Kali gambar. Ini Kalau saya sudah pusing ini, kalau mahasiswa. Ikutin aja Bapak ya. Oke, Bapak Ibu, untuk yang terakhir, minta tolong dia lagi. Terakhir, bagian terakhir.
Oke. Pilih salah satu yang mana menurut Bapak Ibu mewakili audio dan visual. Udah dirangkum audio visual. Yang dipilih satu. Yang menggambarkan. Pokoknya harus ada 2 buat dia kita berdiferensiasi assessment. Bukan itu kau sendiri yang Potong Bu lehernya Bu. dari yang pembahasannya. Ya spesifiknya Pak Junaidi, spesifik tujuan pembelajaran yang di Excel itu pilih salah satu yang mana? Sudah belum? Sudah dipilih belum Bu? Yang mana? Nggak boleh. Kopi tuh. Nah, tahu deh ini apa namanya gabungan atau udah pisah boleh. Jadi di situ pilih salah satu. Yang mana Bu? Bukan yang ini PP-nya. Fokus. Itu yang lainnya. Ada gurunya ada. Sudah melihat satu. Pelajarannya apa? Ya, Oh. Pilihlah yang mana. Tahu dari bagian di assessment. Lembaga penugasan. Nah, tuh. Yes. Oke, selesai. Sekarang kalau sudah selesai, sudah dipilih Pak? Sudah. Sekarang buka Word baru. Supaya kita lihat satu halaman enggak dia. Buka Word baru. File. Ketik file. File. New. Nah, pilih. Ibu kopikan TP yang dari modul aja tadi. Nah. Ibu kopikan TP. Terus kemampuan prasyarat atau copy di sini saja Bapak Ibu. Perhatikan. Copy yang ini ya. Yang ini semua copy di Word baru. Kita mau lihat nih. Bener gak kata Pak Jonsi satu halaman cukup modul ajarnya? Oke, sudah? Kalau sudah, hapus yang gak perlu. Oke. Assessmentnya ada ya. Assessmentnya tadi tinggal tuliskan saja apa. Sudah begini saja, silakan. Dibuat di Word baru. Ya, buat di Word baru. Di copy. Biar enggak, kita cuma mau lihat saja. Kalau sudah ini, tinggal Bapak Ibu kopikan kegiatan inti tadi. Kegiatan inti tadi. Sudah? Oke. Nggak usah diisi kalau nggak penting. Enggak. Nggak usah dibilang dari aku kalau nggak penting. No, naikkan saja. Oke. Itu pakai Oke. Kalau sudah lagi, kopikan assessment Bapak Ibu tadi. Selesai? Kira-kira satu lembar apa tidak cukup? Nah, setengah. Terjawab kan? Jadi Bapak Ibu, itulah bentuk ruhnya modul ajar. Tapi kalau kamu kita lengkapi yang tadi, saya saja cuma 2 halaman loh.
Yang lengkap tadi, yang versi lengkap kita tadi, yang ini. Nih. Nih. Versi lengkapnya. Nah, yang ku bacakan dulu yang versi lengkap ini ya Bapak Ibu. Nah, bagian versi lengkap ini, yang ini boleh, ini opsional Bapak Ibu. Yang bagian ini. Deskripsi umum materi sama catatan untuk guru. Kalau Bapak Ibu pusing, buang. Karena tidak ada pengaruhnya. Apa itu deskripsi materi itu? Cuma di tujuan ini misalkan materi ini mempelajari bla 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 bla. Untuk apa? Tidak usah buang kalau memang tidak dapat faedahnya. Terus catatan untuk guru, kalau memang tidak ada faedahnya buang. Kenapa? Cuma misalkan Bapak buat modul ajar untuk minggu depan, tiba-tiba ditugaskan oleh Pak Jack atau Pak Jos keluar, maka guru pengganti Bapak Ibu yang membaca ini. Nah, sekarang kan tidak perlu ditulis sini, telepon saja. Maksud ini apa? Selesai kan? Oke ya, boleh hilang. Nah, kalau memang mau yang terus yang tadi kan kita masukkan tuh gaya belajarnya juga ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu istilahnya cuma tadi metode atau model pembelajaran yang untuk menumbuhkan tadi sudah selesai. Kalau memang dari gaya belajar cukup, kalau memang kita mau ini fokus di situ, tambahkan saja satu poster, satu audio atau video langsung. Ya itu sudah diferensiasinya. Sekarang Bapak Ibu, ono pertanyaan ora? Simple kan bikin modul ajar? Satu, ku jelaskan dulu. Ingat ruh modul ajar tadi itu. Tujuan, kemampuan prasyarat. Ingatin saya bilang, betapa pentingnya kemampuan prasyarat. Ibarat kata Bapak Ibu udah akan bisa naik motor kalau belum bisa sepeda. Jangan kau udah bisa naik sepeda tiba-tiba langsung belajar naik motor. Jungkang kau di jalan. Oke, itu salah satunya juga ya. Itu kayak contohnya Bapak Ibu. Yang kemampuan prasyarat itu. Yang kedua adalah P3. P3 tadi apa? Nilai-nilai Pancasila yang kita lihat dari siswa kita. Kan ini. Sebenarnya tanpa kita pakai instrumen sebagai angket dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu kita observasi. Oh, kata-kata siswa saya kayak kelas Ibu. Oh, kata-kata siswa saya ini terlalu aktif dan lain sebagainya. Itu deskripsikan saja gitu. Dari situ kita lihat, kita cocokkan dengan dimensi tadi yang mana nih belum muncul. Oke? Kalau belum muncul, ini berarti. Nah, maka itu Ibu mengarahkan Ibu untuk menentukan metode apa yang cocok. Ingat ya, itu landasan dasarnya. Sedangkan yang profil siswa tadi, yang ini tadi sebentar. Ini profil siswa menentukan diferensiasinya ini. Yang latar belakangnya, misalkan ketertarikan, misalnya Bapak tertarik mancing gitu kan. Yang lain, nah berarti cari pembahasan sesuai dengan ketertarikan mereka tetapi mengarah ke tujuan yang sama. Oke? Di situ selesai. Buatlah tadi langkah dan assessment. Terjawab tak kira-kira dengan ruhnya kurikulum merdeka yang maksudnya meningkatkan nilai-nilai Pancasila tadi. Dengan melalui proses pembelajaran secara otomatis metode yang meningkatkan nilai-nilai Pancasila tadi. Dengan melalui proses pembelajaran secara otomatis metode yang cocok tadi, nilai-nilai Pancasila tadi tumbuh. Dengan melihatkan profil siswa tadi, maka kebutuhan siswa tadi itu terjawab. Tidak membeda-bedakan. Contoh kemampuannya kurang, anak ini tetap bisa belajar di bagian itu. Tetapi di materi yang agak rendah. Oke, itulah ruhnya kurikulum. Kalau tanpa itu, mohon maaf lahir batin, Anda salah. Makanya tidak heran Bapak Ibu sudah membuat program sebanyak mungkin, masalah tetap ada. Karena bukan penyakit yang kalian obati. Oke? Oke. Lanjut. Ada pertanyaan terkait modul ajar ini? Nah, kalau ini menurut ruhnya yang sederhananya, oke, boleh saja nanti Bapak Ibu itu menyampaikan pasti ini. Tapi ingat ya, harus dasarnya tadi kenapa harus A, B, dan C. Karena ini ruh utamanya. Jelaskan saja. Kalau misalkan ada dosennya tidak menerima, ya sudah ikuti saja. Karena dia menentukan kau lulus dengan tidak.
Tetapi kalau kembali ke profesional kita, tanggung jawab utama kita di sekolah, pakailah yang ini. Tapi kalau kau mau pakai yang 25 halaman, ya monggo. Nah, ini capek dak? Ini capek dak? Justru Bapak Ibu sebelum masuk ke kelas sambil duduk bisa buat. Itu yang kalau kita paham Bu, kalau kita paham maka beribu cara kita tahu kreatif tanpa harus menyusahkan kita mencapai tujuan. Tapi kalau udah paham makanya katanya. Ada lagi? Nah, kalau yang PPG ya kembalilah siapa yang itu, karena yang PPG itu dosennya itu yang mempunyai kekuasaan, bukan saya. Tapi kalau kita di luar yang profesional kita, ya pilihlah sendiri mana yang menurutmu enak. Sudah. Betul. Kalau ada yang cara terbaik, termudah, sama Bapak Ibu. Oke ya? Oke. Karena yang menilai itu kan dosennya, bukan saya. Kecuali kalau saya baru. Silakan yang versi dosen, silakan lakukan. Kalau kita di sekolah, untuk mengukur kualitas inilah yang kita pakai. Betul. Saya juga tidak mau membaca yang begini, Bu. Kalau saya masuk observasi, aku pun bingung. Ujung-ujung, lain ditulis, lain dikerjakan. Ya, satu lagi. Yang dikerjakan, objektif langsung. Jadi, tidak rewel saya. Oke, saya tambahkan. Coba Bapak Ibu cek modul ajar orang, ya. Di situ ditulisnya metodenya A. Lihat dak, kelihatan dak di kegiatan intinya. Itu karena jadi kita untuk ngecek modul ajar orang itu benar atau tidak Bapak Ibu, apa diferensiasi yang dia tulis di situ? Atau kurang ya kayaknya sebentar. Untung lah. Wait, bentar. Gaya belajar tadi sudah dimasukkan belum? Yang target siswa. Gaya belajar. Belum ya? Maaf, tolong tambahkan. Karena gaya belajar itu target siswanya. Ya, target siswa gaya belajar. Oke?